Alvita, masukan dari lembaga penegak hukum yang hadir pada seminar antara Komisi 3 DPR dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, kemudian Kejaksaan Agung, serta pakar hukum tata negara pada hari ini adalah masukan datang dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung lebih menyoroti kepada minimnya anggaran di Kejaksaan Agung sehingga tidak optimalnya perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kemudian hal ataupun masukan yang disoroti oleh Kepolisian Republik Indonesia yang datang dari Wakapolri Badrodin Haiti adalah minimnya fasilitas yang ada di Kepolisian Republik Indonesia saat ini. Seminar yang dibuka oleh Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin dan dihadiri oleh Ketua DPR Setia Novanto, juga hadir Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti beserta jajaran, kemudian Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar. Yang menarik, pada kesempatan pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir sehingga para anggota Komisi 3 DPR sangat menyayangkan tidak hadirnya KPK dalam sinergi dan juga koordinasi antara Komisi 3 DPR dengan lembaga penegak hukum. Jaksa Agung HM Prasetyo tadi mengungkapkan bahwa kecilnya anggaran kejaksaan untuk menjalankan semua tugas yang dibebankan. Tadi Jaksa Agung meminta ada perhatian lebih termasuk dari DPR yang memiliki wewenang politik dalam proses anggaran kejaksaan. Biaya penanganan perkara minim, tadi Jaksa Agung HM Prasetyo membayangkan dengan Indonesia Timur biaya akomodasi dan transportasi ke sana yang cukup mahal dan juga jauh, dan sehingga ini menyulitkan upaya penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Menanggapi hal itu tadi Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin langsung memberikan respon positif. Alvita, ia mengaku bahwa bakal membuat kesepakatan dalam hasil seminar agar gaji para jaksa ditingkatkan minimal setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti tadi mengungkapkan kebingungannya dalam menggelar operasi premanisme karena minimnya fasilitas yang ada. Dan BNN tadi juga menyoroti sejumlah angka pemakaian narkoba dan juga pengedar narkoba yang masih cukup tinggi di Indonesia. Alvita. Ya, Heranov, sementara itu terkait gugatan pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung atas penetapan tersangkanya, apa tanggapan Jaksa Agung dan juga pakar hukum tata negara? Ya, tadi kami sempat mengkonfirmasi dalam seminar ini ke Kejaksaan Agung dan pakar hukum tata negara. Tadi Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan bahwa hingga hari ini kemarin sudah diterima surat laporan dan juga pernyataan sikap dari kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan atas status tersangka dari Komjen Pol Budi Gunawan. Jaksa Agung akan mempelajari terlebih dahulu laporan dan pernyataan sikap ini apakah layak untuk ditindaklanjuti atau layak untuk ditelaah. Ini masih dalam proses kajian dari Jaksa Agung. Biasanya Jaksa Agung memproses perkara dalam waktu 14 hari, namun tadi Prasetyo menegaskan bahwa ini bukan berkas perkara yang dilaporkan oleh Budi Gunawan, melainkan ini hanya saja laporan atau pernyataan sikap, bukan perkara. Seperti kita ketahui, Budi Gunawan telah ditetapkan oleh KPK sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang disetujui oleh DPR dalam proses fit and proper test. Kemudian dari pakar hukum tata negara tadi kami sempat berbincang juga dengan Asep Iwan yang mengatakan bahwa Presiden tidak perlu mengintervensi atau turun tangan dalam proses laporan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung ataupun rencana juga akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut kita simak pernyataan dari pakar hukum tata negara Asep Iwan. Saya pikir itu hak keluarga negara siapapun ya, mau BG, mau siapapun mengajukan ke penegak hukum manapun ya silahkan. Cuma kan pertanyaannya apakah yang dilaporkan itu kewenangan di kejaksaan, kewenangan PT UN. Itu aja pertanyaannya. Jadi nggak usah ada pemerintah ikut-ikutan. Hak setiap keluarga negara siapapun, nggak lihat apakah dia anggota Polri, anggota jaksa, anggota hakim, ada masalah kok. Cuma kan pertanyaan tadi kan, apakah yang dilaporkan itu kewenangan kejaksaan atau kewenangan PT UN ketika ada lembaga menyatakan dia sebagai tersangka. Demikian Alvita, kembalikan dari studio. Ya, Heranov, terima kasih untuk laporannya.